Bersiap. Pemirsa. Ihdinash shiratal
Kita beda, kita sama. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Saya menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan. Tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu sama. Kita satu. Tetesan darah berwarna merah. Helaian rambut sama hitam. Walau perbedaan itu nyata. Antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu. Karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikut indahnya perbedaan, seperti sebuah alunan akan sebuah persatuan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Videonya bagus nih, hampir semua seni Indonesia dijalankan sama walaupun berbeda-beda. Oke, walaupun berbeda-beda tetap sama ya. Jadi utamakan seluruh seni atau adat yang ditampilkan di video tersebut. Silakan, mungkin ada kata lain. Silakan Kak Sri. Jujur saya merinding mendengar puisinya. Rasa nasionalisme saya meronta-ronta. Saya bangga tinggal di Indonesia. Suatu anugerah saya bisa tinggal di Indonesia. Oke, baik sekali ya. Jadi kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita bangga tinggal di Indonesia. Ya, benar-benar bagus ya puisinya ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak apa yang minggu lalu? Bu, Oh, silakan Kak. tingkatan lembaga peradilan dan peranan peradilan. Oke, bagus sekali ya. Jadi akan menjelaskan dan masih mengingat tentang sistem peradilan di Indonesia yang kita pelajari minggu lalu. Di mana di situ kita kemarin menjelaskan makna peradilan dan pengadilan. Siapa yang masih mengingat makna peradilan dan pengadilan? Bu, Oh, jadi silakan. makna peradilan proses mengadili perkara, Bu. Sedangkan pengadilan tempat mengadili perkara. Oke, bagus sekali ya, masih mengingat ya. Jadi peradilan itu adalah proses pengadilan perkara, mengadili perkara. Sedangkan pengadilan itu tempat. Dan itu kemarin juga kita silakan menjelaskan klasifikasi peradilan, lembaga peradilan ya. Jadi lembaga peradilan itu terbagi menjadi dua, ada peradilan sipil dan peradilan khusus. Nah, ada tingkatan-tingkatan juga ya. Tingkatan lembaga peradilan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Dan kita kalian mengetahui peran-peran lembaga peradilan. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru. Di mana materi baru kita menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu akan memberikan kalian print test ya dalam bentuk Google Form. Ya, Ibu
Sudah, Bu. Gimana hasilnya dengan cerita yang Ibu berikan barusan? Kurang memuaskan, Bu. Oh, tidak apa-apa ya. Nanti di akhir ada Ibu beri proses berupa evaluasi ya. Jadi, tidak apa-apa. Sekarang kita masuk ke materi lainnya ya. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, adapun tadi kita pada hari ini 3.3 menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tadinya masih tetap mengulangi ya, hanya indikatornya yang berubah. Di mana indikator PK kita 3.38 menganalisis perilaku yang sesuai dengan hukum. Kemudian 3.3.9 mengategori perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik model pembelajaran project based learning, nanti kalian mampu mengategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum. Ya. Yang kedua, kalian nanti mampu mendeskripsikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan dalam bentuk proyek berupa mading. Nanti kalian membuat mading. Ya, tentang perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama dan kejujuran. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti anak-anak tahu mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah dan di lingkungan negara. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan penilaian pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ibu ada 3 penilaian pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dibagi menjadi 2. Ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Jadi spiritual itu menilai kalian dapat belajar ini di awal kegiatan kita berdoa, terus di akhir pembelajaran kita berdoa, khusus nggak kalian berdoanya itu bukan menilai, bersyukur nggak kalian terhadap menghadapi pelajaran hari ini, bersyukur nggak? Kemudian ada penilaian sosial. Penilaian sosial itu menilai kedisiplinan kalian, kemudian tanggung jawab kalian nanti pada saat mengerjakan tugas yang diberikan, toleransi kalian sesama teman, tanggung jawab, ya, mengerti? Mengerti, Bu. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan ini nanti Ibu punya nilainya dari tadi soal tes, post test, evaluasi, ya. Dari situ nanti Ibu menilai. Dan terakhir adalah penilaian keterampilan kalian. Di sini kita membuat proyek berupa mading. Nanti hasil mading kalian dinilai sebagai bentuk penilaian keterampilan. Dan hasil presentasi mading kalian nanti dipresentasikan di depan. Itu juga Ibu nilai sebagai penilaian keterampilan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Baik, sekarang silakan anak Ibu mengamati video ini, ya. Ini ada video yang Ibu tampilkan, silakan kalian amati. Sedikitnya 12 pelajar SMA dari berbagai sekolah di Ponorogo ini diamankan di Mapolsek Sukorejo. 12 pelajar ini ditangkap polisi karena adanya laporan warga yang resah melihat ulah para pelajar yang nongkrong sambil merokok di warung kopi pada jam pelajaran sekolah. Di hadapan polisi, sejumlah pelajar ini nekat membolos sekolah dan memilih bersembunyi di warung kopi karena takut ada razia polisi pada saat jam berangkat sekolah. Sebelumnya, para pelajar yang rata-rata masih duduk di bangku kelas 10 SMA ini sudah berangkat ke sekolah menggunakan motor. Karena ada razia kendaraan, mereka memilih putar balik dan bolos sekolah karena belum memiliki SIM. Bukannya pulang ke rumah, para pelajar ini justru memilih nongkrong di warung kopi sembari menghisap rokok. Mereka beralasan takut pulang ke rumah karena nantinya bakal dimarahi orang tua karena tidak sekolah. Jadi memang sebagian ada yang saat berangkat melihat ada informasi ada rahasia
kepolisian, dia karena tidak memiliki SIM, akhirnya dia balik kanan, ngetem di warung. Pulang nggak berani karena takut sama orang tuanya, karena masih jam sekolah. Ya kita serahkan kepada sekolahnya dan orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Putra-putranya ini saat jam-jam sekolah tidak sekolah kan itu. Selain memanggil pihak sekolah dan kedua orang tua siswa, polisi juga memanggil Satlantas Polres Ponorogo untuk menindak kendaraan siswa, sebab mayoritas kendaraan siswa ini tidak standar dan menggunakan knalpot brong. Dari Kabupaten Ponorogo, Edi Saputra melaporkan. Kami mohon perhatian kepada seksi konsumsi. Anak-anak belum bisa dikasih makan. Anak-anak bisa dikasih makan setelah selesai mereka berfoto dari aula ya. Setelah mereka selesai berfoto dari aula, baru nanti dikasih makan. Baru bapak ibu guru nanti dikasih makan di sini duluan. Dari video 1 menjelaskan sikap yang tidak baik bagi peserta didik karena telah melanggar aturan tata tertib sekolah. Sedangkan di video lain mengaku siswa yang baik karena menerapkan budaya salam sebagai bentuk hormat kepada gurunya. Oke, baik sekali. Mungkin ada tanggapan, ada yang menambahkan? Saya Bu, Silakan. siswa yang bolos Bu kemudian ditangkap oleh aparat dan berwajib pada saat melakukan razia. Kemudian video lainnya menceritakan bentuk sikap siswa yang menghargai guru-guru yang lain. Oke, baik sekali ya. Di sini ada perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Ini merupakan realita yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya ibu ini seorang pengajar. Sekarang saya bertanya, ada nggak yang melakukan perilaku yang seperti di video tersebut? Siapa yang pernah bolos di kelas ini? Nggak ada Bu. Ada. Oke ya. Jadi kalau ada yang bolos setelah mempelajari pelajaran hari ini, jangan bolos lagi karena itu tidak baik ya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum karena melanggar tata tertib di sekolah. Tetapi ada juga yang menggambarkan perilaku yang sesuai dengan hukum, menghargai dan menghormati guru dengan menerapkan budaya salam ya. Jadi anak-anak ibu mau kalian tetap aturan, tetap patuhi aturan tata tertib di sekolah karena kalian peserta didik. Kemudian ibu ada menampilkan gambar, ya. Nih, ada gambar kanan dan kiri. Siapa yang bisa mengambil atau menjelaskan gambar yang kanan dan kiri? Gambar kanan tertib, lalu kalau sedangkan gambar kiri, jadi ini bisa kalian bedakan ya, di mana sebelah kiri ini adalah tertib lalu lintas. Walaupun tidak ada bapak polisi, mereka tertib, mereka berhenti sebelum zebra cross dan mendahulukan menyeberang untuk menyeberang terlebih dahulu. Sedangkan yang di sebelah kiri kalian itu ada pengendara yang tidak memakai helm, diangkat. Ya, jadi sekarang ibu tanya anak-anak ibu, kalau tidak ada bapak polisi memakai helm enggak? Berbonceng tiga enggak?
Ya, kalau sudah ketabrak, itu tidak hanya merugikan kita, tapi orang lain juga. Karena helm itu merupakan pelindung keselamatan diri sendiri, ya kan ya? Jadi sebagai siswa, tolong kalian mematuhi aturan tata tertib di sekolah. Sebagai anak dong, aturan di keluarga juga diikuti. Sebagai warga masyarakat juga, kalian harus mengikuti norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dan sebagai apalagi warga negara, kalian juga harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Oke, baik anak-anak. Jadi penjelasan ibu tadi, terus dari video yang kalian amati dan gambar yang kalian amati di depan, apa yang kalian pikirkan jika dikaitkan pada materi pada ini? Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak ibu mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami. Tapi pertanyaannya sesuai dengan materi hari ini ya. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak Desi, silakan Desi. Apa bedanya perbuatan hukum dengan perbuatan bukan hukum dan juga akibat hukum? Apa bedanya perbuatan yang bukan hukum, perbuatan hukum dan akibat dari perbuatan hukum? Oke, bagus sekali. Mungkin ada dari teman yang lain menambahkan pertanyaannya? Silakan jawab. Apa penyebab terjadinya pelanggaran hukum? Apa penyebab terjadinya pelanggaran hukum? Oke, itu pertanyaan kedua. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, silakan. Apakah dengan sanksi hukum seseorang itu tidak melakukan pelanggaran hukum? Apakah? Dengan sanksi hukum seseorang itu tidak melakukan Apakah dengan sanksi hukum seseorang itu melakukan pelanggaran hukum lagi? Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang bertanya lagi? Atau sudah? Oke, silakan Majid. Bagaimana menerapkan perilaku sesuai dengan hukum dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan negara, Bu? Bagaimana menerapkan perilaku Sesuai dengan sesuai hukum dengan hukum di di lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali. Nanti dari pertanyaan kalian ini akan kita rumuskan ya. Akan kita rumuskan dan pemecahan masalahnya nanti bakal kita tuangkan dalam bentuk mading. Nanti mading tersebut kita presentasikan. Oke, anak-anak ibu. Jadi dari itu kita membuat ini dulu ya. Membuat kelompok, di mana kelompoknya sudah dibagikan ya terlebih dahulu yang udah diinfokan di WA ya. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu mana model pembelajaran kita itu adalah model project based learning. Ini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang mana menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, melakukan kegiatan investigasi, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri dan berkelompok. Silakan anak-anak ibu membentuk kelompoknya sesuai dengan grup nama kelompok yang ibu infokan di grup sebelumnya. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan anak-anak ibu membentuk kelompoknya. Baik anak-anak, di sini kalian sudah ibu bagi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana kelompok 1 nanti menghasilkan proyek berupa mading tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Ya, kemarin sudah diinfokan di grup, sudah membawa bahannya kan? Kelompok 2 gimana? Di sini kelompok 2 juga terdiri dari 5 orang, 5 siswa. Jadi nanti kalian membuat mading berupa perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Jadi gambarnya sudah dibuat ya. Jadi dari gambar tersebut kalian buat narasi. Nanti gambar tersebut dipresentasikan ke depan. Oke, silahkan bekerja. Dan ibu akan memberi KKBD dan bahan ajarnya. Silahkan KKBD ini juga dikerjakan.
Ini ya hasilnya ya, bagus sekali ya hasil dari kelompok 1. Nanti di kelompok dibaca ya. Yang namanya nanti dijelaskan di kelompok kalau keluarga mengadakan udah siap ya, kalau tidak waktunya sudah siap? Ya, Bu. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya ke depan dengan membawa siap dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Abu Allah baginda dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati di sini Ibu Dewi yang telah mempercayai kami untuk menampilkan hasil mati yang telah beliau sampaikan kepada kami. Ada berdiri saya di sini adalah untuk menyampaikan tentang perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, maka dari itu di depan ini yang telah kami lihat pada saat sekarang ini adalah contoh-contoh daripada perilaku yang sesuai dengan hukum, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Seperti di gambar pertama di sini, mulai dari mematuhi perintah orang tua, menghormati kedua orang tua, kemudian menjalankan ibadah bersama keluarga, kemudian di lingkungan sekolah melakukan tata tertib di dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian mengikuti upacara bendera dan menggunakan seragam yang rapi dan lengkap, serta mungkin di dalam lingkungan masyarakat
dengan damai, dengan bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian melakukan kerja bakti yang merupakan bentuk perilaku kita sadar hukum tentang bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan, tentang bagaimana kita berakar tambah dengan tetangga-tetangga di dalam kegiatan tersebut. Kemudian di lingkungan negara, kita tinggal di negara hukum dan juga ada yang namanya pajak. Di sini salah satu contohnya adalah masyarakat yang sedang membayar pajak. Kemudian yang selanjutnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Ini di dalam lingkungan negara, cara penerapan perilaku yang sesuai dengan hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu kepada kelompok 2 kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2, silakan. Bagaimana cara berperilaku yang sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara? Oke. Bagaimana menerapkan perilaku yang sesuai hukum yang ditetapkan oleh negara? Oke, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, menaati peraturan yang melaksanakan atau menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Pertama sekali adalah menaati peraturan, yang mana kita ini tinggal di negara yang penuh dengan undang-undang, dan menerima sanksi bila mana kita melanggar daripada peraturan tersebut. Itu juga sudah termasuk kepada kita menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Kemudian adalah tertib terhadap hukum. Apa yang ada di dalam hukum itu kita jalankan sebaiknya dan usahakan untuk tidak terlanggar. Kemudian adalah kesadaran hukum. Kita sadar bahwa kita ini tinggal di negara hukum, maka harus kita taati, kita patuhi, dan sebisa mungkin untuk kita indahkan peraturan itu. Mungkin hanya itu. Bagus sekali ya. Yaitu tentang perilaku yang berdasarkan dengan hukum serta sanksinya yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bernegara. Satu yang ada di lingkungan keluarga, yaitu pertama seperti yang kalian lihat, yaitu mengabaikan perintah orang tua. Ini adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga. Apabila kita tidak dapat menghormati orang tua, maka kita akan dianggap sebagai anak yang durhaka dan akan ditunjukkan dalam orang-orang di sekitar kita. Yang kedua itu bangun kesiagaan. Bangun kesiagaan termasuk contoh perilaku yang melanggar aturan di dalam keluarga saya melanggar aturan dengan dapat mengganggu kesehatan kita. Dan bagi sebagai orang hal ini tidak baik untuk kesehatan dan
membuat kita cepat lelah, terlambat ke sekolah, atau terlambat mengerjakan yang lainnya. Yang kedua, lingkungan yang ada di sekolah seperti bolos dan pelajaran merupakan perilaku yang negatif karena tidak menaati aturan dan tertib sekolah. Penyebab bisa bolos dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar siswa. Misalnya faktor keluarga yang dapat ditimbulkan dari siswa yang melakukan bolos yang dalamnya ketinggalan materi pelajaran, nilai ulangan tidak sesuai, dan ketinggalan dan gagal dalam ujian tidak tegas, atau bisa yang paling banyak ada dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua adalah menonton saat ulangan. Menonton saat ulangan disebabkan kurangnya rasa percaya diri pelajar dalam mengerjakan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Dampak negatif siswa yang menonton adalah mengakibatkan siswa belajar, bisa berbohong dan tidak dapat percaya diri. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Yang seperti yang kalian lihat ini adalah perjudian sambung ayam. Sambung ayam merupakan perilaku yang melanggar hukum karena sambung ayam adalah perbuatan ada dua ekor ayam dalam sebuah karangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan ada yang juga meninggal. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena ayam. Tindakan ini tidak baik dilakukan karena termasuk perjudian. Adapun sanksi dari sambung ayam adalah hukum pidana sudah membuat daftar tegas berupa larangan segala bentuk judi tanpa izin. Perlakuan yang bisa dipidana paling lama 10 tahun penjara. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran tidak sesuai dengan hukum di dalam masyarakat. Membuang sampah sembarangan diakibatkan baik dengan sarana pendidikan masyarakat, serta pembuangan sampah juga menyebabkan kerusakan habitat seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Keempat, lingkungan bernegara. Lingkungan bernegara seperti contoh kasus yaitu contoh kasus pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan sarana beberapa orang meninggal dunia. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana atau melanggar hukum karena sudah meninggalkan orang lain. Ancaman hukum pidana tersebut bisa sangat fatal atau di atas rata-rata seperti pidana penjara 15 tahun seumur hidup atau selamanya 20 tahun. Tapi itu ada juga yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Yang kedua yaitu seperti yang kalian lihat di foto ini yaitu balap liar merupakan kegiatan pada cepat kendaraan tanpa menaati peraturan yang dibuat oleh IMI atau Ikatan Motor Indonesia, baik sepeda motor maupun mobil, dan dilakukan di lintasan umum dan menyebabkan kemacetan di jalan raya. Tindakan ini juga mengakibatkan pidana yang cukup berat, yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan motor balapan di jalan sebagaimana dimasukkan pasal 115 huruf B dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Sekian dari kami. Apakah ada dari Bapak Satrio yang ingin bertanya? Oke, apakah sekali ya hasil konsentrasi dari kelompok 2 ini merupakan mading dari kelompok 2. Sekarang adakah kelompok 1 yang ingin menanggapi hasil konsentrasi kelompok 1 dan kelompok 2 atau bertanya? Silakan kepada kelompok 1 yang diberi kesempatan. Oke. Perkenalkan ini kakak. Kenalkan, nama saya Marianto, saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apakah benar perbuatan menyontek dan membolos itu termasuk korupsi di lingkungan sekolah? Sekian. Ada yang ingin menanggapi? Pertanyaan dari Rangga akan dijawab oleh saudari kita. Silakan saudari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Benar, perilaku menyontek dan membolos adalah bentuk korupsi karena keduanya perilaku tidak jujur dan curang. Perilaku tidak jujur dan curang merupakan ciri-ciri dari korupsi atau perilaku bertentangan dengan hukum.
Oke. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Puas terhadap jawaban kelompok 1? Kelompok 2? Puas ya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Bagus sekali ya. Jadi kelompok 2 ini menjelaskan hasil presentasinya mengenai perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Jadi perilaku yang bertentangan dengan hukum, kelompok 2 menjelaskan ada di lingkungan keluarga apa aja, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Jadi pelanggaran hukum itu apabila kita melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi sanksi hukum itu membuat jelas seseorang agar tidak melakukan pelanggaran. Ya, misalnya di rumah tidak menghargai orang tua itu kan termasuk kan pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Begitu juga di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Oke, bagus sekali dari hasil presentasi dan hasil maju dari kelompok 2. Nah, sekarang kita kasih aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Silakan. Oke, kita akan memberi nilai ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Memberi penilaian terhadap almadinya kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang Ibu akan menanyakan kepada kelompok 1. Dari hasil kerja panitia yang kerjakan, adakah kesulitan? Tidak ya, karena bekerja secara berkelompok. Oke, mungkin ada masukan untuk mungkin ada nanti pekerjaan lagi berikutnya? Tidak ada. Kalau kelompok 2 ada masukan? Mungkin dari hasil kerja kalian mungkin ada kesulitan yang kalian dapati? Enggak ada tuh, karena kerjasama bisa membuat pekerjaan yang berat dari ringan Bu. Oke, baik sekali ya. Baik sekali, oke. Terima kasih. Ini sudah bisa kita berarti ya. Kita akan memberikan kesempatan terhadap kalian hari ini. Silakan dari. Oke anak-anak, sekarang aku akan memberikan penguatan dari hasil kerja kalian. Jadi mana? Pertama, perilaku sesuai dengan hukum. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan perilaku yang sesuai dengan hukum yang diimplementasikan di lingkungan sehari-hari ya. Perilaku sesuai dengan hukum itu termasuk dengan perilaku yang taat dan patuh terhadap hukum. Perilaku yang taat dan patuh tersebut akan menimbulkan kesadaran hukum. Ya, semakin rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, maka akan semakin rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum. Begitu juga sebaliknya, semakin tingginya kepatuhan terhadap hukum akan meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara atau masyarakat. Jadi kesadaran hukum perlu kita tingkatkan ya sebagai warga negara yang baik. Di sini ada kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana saja, baik itu di rumah, di lingkungan keluarga, kita harus menaati aturan hukum yang dibuat oleh orang tua kita. Di sekolah, kita juga harus menaati aturan sesuai dengan tata
Ya, itu dia ciri-ciri seseorang yang tunduk atau berperilaku sesuai dengan hukum. Sekarang kita masuk perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu seperti yang dikatakan kelompok 2, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, ya, atau tidak sesuai dengan norma. Jadi perilaku sesuai dengan hukum merupakan juga pelanggaran hukum, pengingkaran kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, otomatis akan mendapatkan sanksi hukum. Ini ada di depan, ini ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Maksudnya gimana di sini? Kayak mencuri, Bu. Tidak, ini misalnya kayak seperti angkutan umum. Mereka berhenti pada saat padahal dilarang berhenti. Tetapi kalau tidak adanya tindakan dari aparat hukum, maka kejadian itu dianggap seperti biasa saja, sehingga menjadi kebiasaan. Jadi berhenti sesuka hati, karena di situ sudah ada jelas, ya kan, sudah ada jelas peringatan tidak boleh berhenti. Tapi karena menunggu-nunggunya mereka berhenti. Jadi karena sudah ada tindakan, maka kejadian itu sudah biasa. Seperti misalnya anak ibu bolos sekolah. Jika tidak ada sanksi, maka kejadian itu akan terus berulang. Jadi efek dari sanksi itu membuat seseorang itu jerah. Kemudian hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi misalnya tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan, mungkin tidak adanya keadilan, ya, atau mungkin di dalam buku undang-undang atau KUHP, misalnya seseorang yang melakukan kejahatan bisa disanksikan hukumnya sebesar sekian rupiah, tapi tidak sesuai, ya kan? Nah, itu termasuk ke dalam hukum yang berlaku sesuai sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Sekarang kita masuk ke sanksi hukum. Tadi aku bilang kalau ada pelanggaran hukum pasti ada sanksi hukum. Sanksi hukum itu merupakan hukum itu adalah perilaku peraturan yang mengatur perilaku seseorang. Apabila perilaku itu tidak sesuai dengan hukum, maka hukum akan menimbulkan akan bertindak membuat sanksi terhadap pelanggar. Jadi sanksi itu adalah tindakan-tindakan memaksa seseorang mematuhi peraturan. Ya, jadi sanksi itu bermacam-macam, nah. Ada jenis dan fungsinya satu sama lain berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi tujuan dari sanksi ini membuat efek jerah kepada seseorang. Ya, jadi bisa kalian lihat sanksi itu ada sanksi yang berasal dari hukum. Biasanya sanksi hukum itu berasal dari undang-undang. Ada sanksi sosial itu berasal dari pendapat masyarakat. Dan sanksi psikolog, nah, itu berasal dari hati nurani. Sifat dan jenisnya dari sekian lama atau hukum berbeda satu sama lain, yang seperti ibu sampaikan barusan. Oke, nah, sekarang ada sanksi dan norma dalam masyarakat. Norma agama satu, terjadi hidup yang bersama dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, jangan ibadah. Kemudian sanksinya itu berasal dari Tuhan. Nanti kita dapatnya sanksinya setelah meninggal dunia. Ibadah kita bagus atau tidak, ya kan? Yang kedua adalah kesusilaan, pergaulan yang berasal dari hati nurani. Ya, misalnya berlaku jujur, menghargai orang tua, menghargai orang lain, itu kan termasuk norma kesusilaan. Itu sanksinya tidak tegas, ya, karena hanya
338. Mungkin ada yang mengerti, ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya? Ada? Sudah jelas? Sudah. Oke. Inilah penguatan kita dari hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana kelompok 1 perilaku yang sesuai dengan hukum, kemudian kelompok 2 perilaku yang bertentangan dengan hukum. Jadi setiap pelanggaran pasti ada sanksinya. Jadi tujuan dari sanksi itu membuat seseorang itu jelas agar tidak melakukan pengulangan lagi. Udah jelas? Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, dari kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan tunjuk tangan, silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Jadi pada materi ini, yang keras. jadi pada materi pembelajaran hari ini, kesimpulan daripada perilaku yang sesuai dengan hukum adalah sikap yang menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Seseorang yang perilakunya sesuai dengan hukum berarti dia patuh terhadap. Mungkin ada sekian. Perilaku yang sesuai dengan hukum adalah orang yang taat terhadap hukum dan norma yang berlaku. Oke, lalu sekarang mungkin ada yang menambahi kesimpulan hari ini? Silakan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan yang akan dibutuhkan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Mungkin ada yang menambahkan? Silakan. Sanksi hukum, sanksi terhadap pelanggaran itu apa saja namanya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, atau sanksi psikologi. Tipe dan jenis sanksi tersebut berbeda-beda, tapi tujuannya adalah satu, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah mengerti anak-anak dulu pembelajaran kita hari ini mengenai sikap perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan hukum itu akan menimbulkan sanksi hukum. Oke. Jadi dari kesimpulan yang kita dapat, sekarang ibu mau merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi menampilkan sikap perilaku yang sesuai dengan hukum? Coba siapa yang bisa merefleksikan? Oke. Jadi manfaat mempelajari materi kita pada hari ini adalah yang mana kami dapat banyak. Kami banyak tahu, pertama mempelajari perbuatan sesuai aturan hukum baik di sekolah, di masyarakat, di keluarga dan di negara. Kemudian kami juga mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum. Jadi sebagai warga negara yang baik, kami akan taat pada hukum. Oke, bagus sekali ya. Itu hasil refleksi kalian. Ibu mau tanya menyenangkan nggak hari ini pembelajaran kita? Menyenangkan ya? Oke, dari kesimpulan sudah, refleksi sudah kalian kasih tanggapan. Kemudian kita itu akan memberi tugas post-test ya. Itu akan menguji pengetahuan kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silakan HP-nya dibuka. Ibu ada juga.
Sudah ya? Gimana hasil nilainya? Hasil berarti anak-anak itu mengerti ya, paham terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan proses ini menguji pemahaman anak itu terhadap materi menampilkan sifat sesuai dengan hukum. Oke, nah dari sini kita akan kalian silakan belajar di rumah. Minggu depan kita akan masuk ke materi dinamika orang Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Jadi silakan dibaca-baca. Jadi minggu depan kita masuk ke materi tersebut. Mungkin kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, hendaknya kita berdoa, yaitu surah Al-Kautsar.